Baiklah, kita lanjutkan. Untuk step ini kita akan mulai memodelkan wind breeze ya, atau ikatan angin. Ikatan angin biasanya menyilang antar rafter ya, dia akan menghubungkan ujung puncak rafter dengan rafter lainnya yang berada di bagian bawahnya ya. Jadi nanti seperti letter X ya. Tapi di sini ternyata kita belum memasukkan balok ya, balok yang menghubungkan antar kolom. Jadi kita susulkan ya, untuk pemodelan baloknya kita ke level 3 ya. Kemudian kita inputkan ketik klik beam, kemudian kita load family. Nah, di sini kita akan menggunakan wedge lens juga, WF ya. Kita pastikan dulu dia di beam ya, berarti ini structural framing, kemudian steel. Nah, di sini kita pilih MW yang tipikalnya adalah ini ya, 310 kali 310 kali 38 ya. Nah, ini dia. Nah, 38.7 kita klik OK ya. Nah, dia akan muncul di sini. White line 38.7. 310 kali 38.7 ya. Di sini kita akan pasang dia menggunakan fitur on grid ya. On grid ini ya, kita coba langsung saja kita plot ya di sini. Oke, nah dia sudah muncul di sini. Kita klik finish ya. Nah, kita lihat. Oke, nah ini dia sudah muncul ya. Cuman posisinya kan berada di atas nih. Maka ini perlu kita turunkan ya. Kita turunkan ya, kita klik kanan, select, kemudian in entire project ya. Nah, dia sudah terpilih. Nah, di sini tingginya 310 ya. Maka kita dapat menurunkan, karena posisi kolom kita di cutting miring ya, kita turunkan dia sejauh 400 ya. Jadi nanti kita akan menurunkan dia ke bawah sejauh minus 400 ataupun di sini bisa kita justify juga ya, ketika kita taruh dia di apa namanya, di top ya, kita apply. Nah, dia akan turun sendiri ya. Jadi boleh juga disesuaikan dengan cara itu atau menyesuaikan elevasinya. Nah, kalau di sini terlihat ya, kita masih ada kelebihan ya. Jadi sedikit kita turunkan dia sekitar 50 ya, 5 cm ya, atau kita ketik minus 50 ya. Kita klik kanan dulu. Kita klik kanan, kemudian select in entire project. Kemudian kita turunkan dia sejauh 50 ya, minus 50. Oke, kita apply. Nah, dia sudah turun ya. Ternyata masih mentok, berarti kita turunkan sedikit lagi di 70 contohnya. Nah, nanti dia akan overlap dengan apa? Dengan bracing. Jadi bracing pun bisa kita sesuaikan, kita turunkan lagi ataupun kita sesuaikan di sambungan ya. Nah, sementara itu dulu untuk balok. Terus kita copy ya. Kita select in entire project, kita sudah terpilih, kemudian kita ke level 3 ya, 3, terus kita mirror ya. Kita mirror ya, klik dari sini saja, point ke tengah-tengah ya. Oke. Nah, di sini dia akan berpindah ya, akan berpindah, tercopy atau termirror dari segmen kiri ke kanan ya. Nah, ini sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menyusun apa namanya, wind brace ya, wind brace. Nah, wind brace sendiri kita definisikan dulu. Di wind brace kita akan menggunakan material dengan kode RB1905 ya, M-round bar ya. Kita lihat di sini M-round bar sini, kita klik open. Nah, kita pilih dimensinya M-round
barsnya adalah 19.5 ya. Nah, kita cari di sini ya 19.05 ya. Ini 7, ini dia ya 19.05. Kita klik OK ya. Oke, nah kita lihat di sini Emron bars 19.05 ya, ini dia. Nah, langkah selanjutnya gimana cara memasangnya? Cara memasangnya adalah kita kita pilih dulu set work plane ya. Kita set work plane karena dia miring ya. Nah, atau kalau di sini kalau set work plane kita milih work plane-nya, kalau di sini kita langsung saja kita akan pick a plane saja ya, biar langsung ya. Kemudian kita akan coba mengklik ya posisi daripada balok yang akan kita posisikan si ikatan anginnya. Kita klik ya, kita ulangi takutnya terklik yang lain ya. Pick a plane, taruh, kita klik tab lagi ya. Nah ini dia. Terus kita klik beam, pilih Emron bars RB 19.5. Kemudian kita klik SE ya untuk membuat dia itu bisa di middle ya. Untuk bisa diarahkan di middle, kita tekan SE. Nah, nanti akan untuk kotak ini kita klik aja. Kemudian kita arahkan ke atas ya. Nah, seperti itu juga di atas ya. Kita juga akan klik SE di sini. Nah, terus kita taruh. Oke, nah di sini dia berada di atas ya. Sementara kalau kita akan menjangkarkan ataupun memberikan connection, maka perlu kita turunkan ke bawah ya. Maka di sini akan kita turunkan ya. Itu sejauh setengah daripada ketinggian balok kita contohnya, ataupun bagian rafter kita tingginya kan 360, maka setengahnya adalah 180 ya, 180. Maka ini Z value-nya kita kurangi ya, sebesar minus 180. Oke, nah nanti dia akan turun ke bawah ya, seperti ini. Nah, jadi kita supaya lebih mudah kita wireframe saja ya. Kemudian kita berikan dia connection ya. Kita klik besinya, kemudian klik balok rafter kita ya, jangan lupa pakai kontrol ya. Oke, kemudian kita pilih steel connection. Nah, di sini kita lihat sambungannya itu adalah kita pakai gasket ya. Nah, jadi gasket plate at one diagonal. Nah, ini ya. Nah, dia sudah terpasang. Oke. Untuk memudahkan kita di bagian seberangnya, kita bisa klik sambungan tadi, kita klik kanan, kita pilih propagate connection. Oke. Nah, di bagian atas juga sudah otomatis terpasang ya sambungannya. Nah, di sini kalau kita lihat versi shaded-nya akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Ya. Akan terlihat ikatan anginnya ya di sini. Kemudian kalau seandainya kita pengen bikin yang sebelah kiri, sama halnya seperti tadi saja ya. Nah, di sini kita akan bikin seperti tadi ya. Kita pilih dulu structure, set ya, pick a plane ya, kita pastikan bagian permukaan atas yang terpilih. Kemudian kita klik beam ya. Kemudian kita taruh di sini, kita ketik SE lagi. Nah, sudah. Terus kita jangkarkan
ya, bikin koneksinya sampai ujung sini. Nah, ini kita SA lagi. Nah, ada SA kita ketik, kita pasang ya. Sama halnya kita turunkan dia sejauh minus 180 ya. Kita apply. Nah, ini sudah turun ya, dua-duanya sudah turun. Kemudian kita tidak perlu lagi melakukan, oh ya, ini kita kurangi sedikit ya supaya dia tidak overlap ya, tidak saling overlap berseberangan. Jadi kita edit, kita turunkan dia 170 saja ya, 170 ya. supaya dia tidak saling overlap. Nah, ini sudah tidak saling overlap ya, atas sama bawahnya sudah terpisah. Kemudian di sini karena tipikalnya sama, kita bisa membuat similarity daripada sambungannya ya. Kita klik kanan sambungannya ini, pilih propagate connection. Nah, maka otomatis yang di bagian atas juga akan tercopy ya sambungannya. Oke, nah setelah itu kita bisa kembali ke level 4 ya. Ini sudah terlihat ya. Setelah ini kita bisa tinggal copy ya, ya, kita klik copy, kemudian kita paskan di tengah. Copy. Oke. Terus kita pindahkan ke sini. Oke, kita pindahin lagi. Oke, kita pindahin lagi. Oke, kita pindahin lagi. Nah, ini sudah terpilih semua ya. Jangan lupa untuk connectionnya ya, kita akan coba ketik lagi yang namanya propagate connection ya. Nah, untuk memasang semua sambungan di bagian windbrace yang lain ya. Nah, ini sudah terpasang semua. Nah, setelah terpasang semua, kita akan mirror dia ke sisi atap di seberangnya ya. Kita klik satu aja ya, klik kanan, kemudian select all instances, kemudian entire project, kemudian kita mirror. Nah, lakukan seperti tadi, mirrornya di sini saja ya, sampai ke sini. Oke, nah ini sudah terpasang, tinggal lagi kita propagate lagi ya connectionnya supaya bisa memastikan semua sudah terpasang ya. Nah, seperti ini bentuknya. Kita pilih fine, kita cek realistic ya. Nah, jadi semua elemen ya yang kita butuhkan di sini itu dia sudah terpasang semua ya, mulai dari struktur bawah ya, pile cap ya, plat lantai, kemudian ada pedestal, kemudian ada kolom, ada brace ya, kemudian ada beam, ada rafter, ada purlin, ada windbrace ya, dan sudah lengkap dengan sambungan-sambungannya. Nah, demikian untuk step ini.